Desakan publik agar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE direvisi akhirnya direspons pemerintah. Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan revisi terbatas pada Undang-Undang ITE segera dilakukan. Revisi ini untuk menghilangkan multitafsir, pasal karet, dan kriminalisasi dalam penerapannya. Inilah Rosi, nasib pengkritik di media sosial menanti revisi Undang-Undang ITE. Ada 4 pasal yang akan direvisi, itu pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36. Ditambah satu pasal 45C. Itu semua untuk satu, menghilangkan multitafsir, menghilangkan pasal karet, dan menghilangkan kriminalisasi yang kata masyarakat itu banyak terjadi. Selamat malam. Revisi terbatas Undang-Undang ITE akan dilakukan pada 4 pasal yang dinilai bermasalah, yaitu pasal 27, 28, pasal 29, dan pasal 36. Selain itu, pemerintah akan memasukkan pasal baru, yaitu pasal 45C tentang penyebaran kabar bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Pelakunya akan diancam pidana 10 tahun penjara. Langkah pemerintah merevisi beberapa pasal dalam undang-undang ini berawal dari pernyataan Presiden Jokowi pada tanggal 15 Februari lalu. Saat itu, Presiden ingin agar Undang-Undang ITE bisa memberikan rasa keadilan. Saya tayangkan kembali pernyataan Presiden Jokowi. Belakangan ini saya lihat semakin banyak warga masyarakat yang saling melaporkan. Ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Tetapi memang pelapor itu ada rujukan hukumnya. Ini repotnya di sini. Antara lain Undang-Undang ITE. Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Penuh dengan kehati-hatian. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE. Biar jelas kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini, Undang-Undang ITE ini, terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak. Rencananya besok pemerintah melalui Menko Polhukam akan mengumumkan pasal-pasal Undang-Undang ITE yang akan direvisi. Bagaimana usulan pasal-pasal ini dapat menjawab kecemasan publik? Saya mengundang Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Selamat malam Pak Mahfud. Malam Rosi. Terima kasih Pak Mahfud, Bapak menyediakan waktu untuk memberikan sedikit penjelasan awal karena saya tahu saya mendahului konpres besok Pak Mahfud. Terima kasih Bapak bersedia untuk memberikan apa kira-kira politik hukum menjawab kecemasan publik saat ini. Terima kasih Pak Mahfud sekali lagi. Saya juga mengundang Ibu Baik Nuril, korban Undang-Undang ITE. Anda tentu ingat kisah seorang guru honorer di Mataram, Nusa Tenggara Barat bernama Baik Nuril. Tahun 2018 lalu tepatnya September, Ibu Baik Nuril ini dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung atas pelanggaran pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE karena telah merekam percakapan yang dianggap mesum. Kepala SMA Negeri 7 Mataram, Haji Muslim, menyatakan bahwa perbuatan Ibu Nuril ini membuat keluarga besar Haji Muslim malu.
Tapi Presiden Jokowi mengabulkan permohonan amnesti Nuril atas pertimbangan kemanusiaan. Dan Ibu Nuril Baik pun bebas pada Juli 2019. Selamat malam Bu Baik Nuril. Malam Mbak. Terima kasih sudah hadir sini. Lega ya rasanya sekarang ya? Alhamdulillah. Lalu kemudian saya juga mengundang Muhammad Arsyad, ia adalah Koordinator PAKU, Paguyuban Korban Undang-Undang ITE. Selamat malam Bung Arsyad. Selamat malam, Mbak. Lalu ada juga Semi Not a Slim Boy, pegiat media sosial. Lalu ada Raffio Patra, aktivis dan peneliti kebijakan publik. Serta Maidina Rahmawati, Koalisi Serius Revisi Undang-Undang ITE atau ICJR, Institute for Criminal Justice Reform. Selamat malam Mbak dan Mas kalian. Halo, malam. Saya ke Pak Mahfud dulu. Pak Mahfud, besok akan diumumkan komitmen dari pemerintah yang sudah diberikan sinyal oleh Presiden untuk merevisi pasal-pasal yang dianggap memberikan multitafsir. Mungkin Pak Mahfud bisa memberikan penjelasan awal bagaimana pasal-pasal revisi ini bisa menjawab kecemasan publik bahwa ini tidak lagi membungkam suara-suara kritis di media sosial. Ya begini kan persoalannya itu kemarin banyak yang multitafsir. Lalu kita ngundang akademisi, anggota DPR, pemerintah, kemudian korban undang-undang ini, kemudian pelapor, akademisi, semua kita undang. Sesudah itu kesimpulan akhirnya itu memang tidak perlu penghapusan. Undang-undang ITE itu masih sangat diperlukan untuk menjaga bangsa kita. Tetapi untuk menghilangkan diskriminasi, menghilangkan tebang pilih karena ada pasal karet, maka kita melakukan revisi terbatas, bukan mencabut. Revisi terbatas itu intinya ya mengubah beberapa susunan kalimat. Misalnya pasal 27 itu barang siapa mendistribusikan atau mentransmisi yang memiliki muatan melanggar susila misalnya, itu harus ada ditambah kalimatnya barang siapa melakukan itu untuk diketahui oleh umum. Kemudian menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum. Jadi kalau memang tidak untuk diketahui oleh umum, misalnya memberi kabar kepada keluarganya bahwa saya dalam situasi begini, atau seperti yang kita dengar dari kasusnya Mbak Baik Nuril itu kan dia tidak sengaja untuk diketahui oleh umum. Satu, dia untuk sendiri itu. Kemudian yang kedua, yang menyebarkan bukan dia. Nah, berarti ini tidak kena sekarang. Tapi kalau rumusan yang dulu memang bisa saja ditarik-tarik, malah menguntungkan penjahatnya gitu. Itu yang pasal 27 misalnya. Boleh di situ dulu Pak Mahfud? Boleh. Silakan. Kan pasal 27 misalnya nanti Bu Baik Nuril bisa langsung bertanya pada Pak Mahfud. Saya tahu Ibu Baik Nuril juga diajak bicara dan diskusi dalam penyusunan revisi terbatas pasal-pasal Undang-Undang ITE. Pak Mahfud kan kalau dalam konteks contoh kasus Pak Bu Baik Nuril ini kan ia dianggap menyebarkan kasus-kasus bermuatan asusila. Sehingga penegak hukum langsung mengatakan iya itu asusila. Tapi di sini bukan soal konteksnya menyebarkan untuk pribadi atau bukan, tetapi kalaupun ia mendistribusikan itu adalah dalam kasus untuk membela dirinya karena ia terkena pelecehan seksual dari kepala sekolahnya. Jadi kalaupun Pak Mahfud ia menyebarkan itu bukan untuk konteks menyebarkan konten asusila, tapi justru untuk memberikan bukti betapa ia telah mendapatkan pelecehan seksual oleh kepala sekolahnya. Apakah perjuangan-perjuangan seperti Bu Baik Nuril ini juga mendapat perlindungan? Karena kalau penegak hukum dia akan bilang ya ini konten asusila, tapi apa yang dilakukan oleh Bu Baik Nuril kan ada pembelaan Pak Mahfud. Ya, ada dua. Satu, kalau yang dimaksud di undang-undang ini menyebarkan konten asusila. Tadi yang menyebarkan, bukan yang melakukan. Kalau orang misalnya melakukan perbuatan mesum, lalu orang lain yang menyiarkan, yang melakukan itu tidak apa-apa. Tapi apakah yang melakukan itu bisa dihukum? Bisa dengan undang-undang pornografi. Ada undang-undang lain yang menghukumnya gitu. Kalau orang melakukan cat, mesum gitu dan sebagainya, itu bukan dengan undang-undang ITE, kalau ITE itu yang menyebarkan aja.
Nah, yang kedua, kalau bela diri ada pasalnya sendiri. Barang siapa melakukan karena bela diri, karena untuk kepentingan umum, karena terpaksa diancam dan sebagainya, itu ada pasal yang mengatur itu bahwa itu bebas dari hukuman, gitu. Dan itu contohnya ada contoh kasus ada di Bu Baik Nuril karena kalaupun ia mendistribusikan konten itu yang bisa secara misalnya kacamata kuda bermuatan asusila, jika itu adalah untuk meminta pertolongan dan menjadi bukti betapa ia mendapat pelecehan seksual, maka ia harus dilindungi oleh hukum karena dia adalah korban. Gitu ya Pak Mahfud? Iya, untuk yang akan datang begitu aturannya. Apakah itu masuk dalam revisi pasal-pasal itu Pak Mahfud? Masuk di pasal 27, di pasal 45 dan sebagainya itu semuanya rumusan-rumusannya diperbaiki. Kalau misalnya yang mengecualikan tuntutan itu satu karena terpaksa, daya paksa. Yang kedua karena diancam untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga karena tidak dimaksudkan untuk umum. Yang keempat karena untuk membela diri. Yang kelima karena misalnya untuk kepentingan umumnya harus diketahui karena ini bahaya bagi umum misalnya yang seperti itu bebas. Tinggal nanti kan pembuktiannya saja kalau terjadi itu di pengadilan. Ya, karena ini menjadi satu kasus pelajaran yang sangat berharga Pak Mahfud. Karena di sini ada Ibu Baik Nuril sebagai korban Undang-Undang ITE. Bu Baik Nuril, ada Pak Mahfud di sini. Saya tahu Anda juga ikut didengar dalam proses revisi pasal Undang-Undang ITE. Adakah Anda merasa optimis bahwa Anda akan menjadi korban terakhir dalam penerapan pasal-pasal Undang ITE yang sangat multitafsir dan itu menimpa Anda? Sebelumnya selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam Bu. Ya, saya berharap semoga dengan undang-undang ini direvisi kembali, mudah-mudahan saya yang terakhir sebagai korban. Dan sepertinya maksudnya di tingkat pertama penyidikan itu yang harus mungkin itu yang lebih agak istilahnya penyidiknya yang lebih harus yang benar-benar yang orang-orangnya itu harus yang paham Undang-Undang ITE gitu ya? Karena tafsiran dari undang-undang itu yang kadang kan pemikiran orang maksudnya tafsiran orang-orang itu kan berbeda. Jadinya saya berharap di tingkat pertama penyidikan itu yang harus yang lebih orang-orangnya yang harus lebih istilahnya seperti kompeten istilahnya di situ. Dan karena kemarin kasus saya itu sangat istimewa, maksudnya penyesuaiannya itu sangat istimewa karena Pak Jokowi turun tangan gitu ya? Jadinya saya berharap semoga orang-orang yang mungkin yang tidak mencuat kasusnya seperti saya, ya istilahnya harus ada perlindungan juga untuk mereka gitu. Saya berharapnya begitu. Ya. Terima kasih Bu Baik Nuril. Kita sih berharap tidak perlu harus ada presiden turun tangan, tetapi memang interpretasi di para penegak hukum. Pak Mahfud, sebenarnya yang selalu dalam diskusi ini, bagi mereka yang merasa bahwa Undang-Undang ITE ini tetap diperlukan tanpa ada perubahan, penafsiran itu ada di para penegak hukum. Ini rasanya sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Baik Nuril di penegak hukumnya gitu, misalnya di polisi. Ya, jadi begini. Pertama, penegak hukum itu sering dinilai diskriminatif, melakukan kriminalisasi, karena kan pasalnya memang mengandung pasal karet. Artinya bisa ditafsirkan macam-macam. Misalnya setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, lalu diancam hukumannya. Padahal harus ada unsur baru di situ untuk diketahui oleh umum, untuk disiarkan. Kalau cuma mendistribusikan sengaja tanpa hak tapi tidak dimaksudkan untuk diketahui umum tapi untuk keluarga, untuk keselamatan diri dan sebagainya kan tidak bisa. Nah, ini dikunci oleh ini. Nah, tetapi karena betul kata Bu Baik Nuril itu masalahnya kan masalah di penegak hukum, di polisi, jaksa dan sebagainya. Kita dahului itu dengan satu pedoman yang sangat rinci dan panjang, namanya SKB. Surat keputusan bersama 3 lembaga pemerintahan, yaitu
ke Menkominfo, Menteri Kominfo, kemudian Jaksa Agung dan Polri. Ini SKB-nya udah jadi, tinggal dirilis, tinggal ditandatangani secara resmi lalu berlaku. Nah itu berisi pedoman, kamu jangan melakukan ini. Kalau ada orang lapor misalnya, di sini disebutkan juga nih yang baru, orang tidak boleh diproses hanya karena laporan orang lain dalam sebuah tindak pidana tertentu yang sifatnya misalnya fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya. Oh, tidak boleh dilaporkan oleh orang lain ya Pak Mahfud ya? Iya. Harus orangnya. Yang harus melapor korbannya sendiri, Misalnya saya difitnah gitu. Lalu atas nama orang lain melaporkan karena saya tidak terima Pak Mahfud difitnah, tidak boleh. Oke, Pak, biar clear. Jadi misalnya Pak Mahfud tuh dihina. MMD apa gitu dengan kata fitnah. Saya sebagai relawan Mahfud MD tidak terima melaporkan ke polisi dengan undang-undang ITE, itu nggak bisa? Tidak bisa. Sudah dikunci dalam revisi pasal ini? Iya, sudah dikunci di sini. Ada pasal yang menyatakan itu. Jadi harus orangnya sendiri yang melapor, orang yang menjadi korban, ya, bukan orang lain. Oke, Pak Mahfud, supaya kita lebih firm gitu, apa saja sih Pak kata kunci yang tidak menyebabkan ini multitafsir di para penegak hukum? Satu, orangnya sendiri yang harus melaporkan. Lalu apa lagi Pak? Orang sendiri yang melaporkan. Dua, kemudian rincian kalimatnya. Rincian kalimat itu sudah dimasukkan di dalam undang-undang agar ada ukuran-ukuran tertentu. Seperti kata kesusilaan tadi. Kesusilaan itu menurut undang-undang ini yang bisa diadili, yang bisa dibawa ke pengadilan adalah orang yang menyebarkan ya perbuatan kesusilaan, bukan pelaku kesusilaannya. Pelaku kesusilaannya itu tidak dihukum berdasar undang-undang ini. Kalau pelaku pelanggaran kesusilaan itu dalam bentuk pelanggaran undang-undang pornografi, membuat suara-suara, gambar-gambar yang merangsang misalnya nafsu seksual dan sebagainya, itu ada undang-undangnya sendiri. Itu undang-undang nomor 4 tentang pornografi, itu dihukum dari situ, bukan dari undang-undang ini gitu. Ya. Baik, Pak Mahfud, saya terima kasih untuk penjelasan awal itu. Saya masih akan lanjutkan lagi penjelasan Bapak dan ada pertanyaan dari mereka yang menjadi korban undang-undang ITE. Saya kembali sesaat lagi.